فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baru saja kita dengarkan bacaan Al-Quran
oleh muadzin kita, mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita ibadah Jumat pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang kembali di Masjid Raya Pondok Indah. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan 5 Rabiul Tsani 1445 Hijriah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa buah informasi atau pengumuman. Namun seperti biasa, kiranya jamaah bisa meluruskan dan merapatkan shaf, kemudian menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya mulai dari saat ini, kemudian menitipkan sandal sepatu kepada petugas resmi dari masjid. Berikutnya jamaah juga dimohon tetap menjaga kesehatan selama berada di masjid. Dan terakhir, bagi jamaah yang akan menyisihkan sebagian dari rezekinya, bisa mengisi kotak amal yang kami edarkan, atau bisa memanfaatkan bagi jamaah yang menggunakan kode QR, bisa memanfaatkan infak dengan kode QR yang kami tempatkan di kotak amal bagian depan. Kemudian mari kita berserah diri kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Adapun informasi yang akan kami sampaikan antara lain, yang pertama, informasi dari luar masjid. Sinergi Foundation bersama aktif aksi produktif peradaban, insyaallah besok Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.30 akan mengadakan tablik akbar parenting di Masjid Raya Pondok Indah, dan akan mengangkat tema penerapan pola pendidikan cara Nabi dan rahasia agar anak tidak kecanduan HP atau gadget di era generasi Z. Kegiatan akan disampaikan oleh narasumber yaitu Abah Lukman Hakim dan Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Kegiatan free untuk umum. Info selengkapnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Pondok Indah. Kemudian informasi dari luar masjid yang lain, mohon kehadiran jamaah dalam kajian umum bertema When Love and Hate Collide yang dilaksanakan oleh komunitas Taubatar pada besok hari Sabtu 21 Oktober 2023 ba'da maghrib sampai dengan selesai mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 20.30. Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abu Fida MA dan Habib Isa. Dan yang terakhir, informasi dari luar, Majelis Zikir Naksabandi Aliyah Indonesia insyaallah akan menggelar Grand Maulid dan Zikir pada hari Selasa 24 Oktober 2023 mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai kegiatan, bersamaan dengan kehadiran Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Adil Ar-Rabbani, juga Syekh Burhanuddin Effendi serta Syekh Mehmet Nazim Effendi. Atas kehadiran jamaah kami ucapkan terima kasih. Berikutnya yang kedua, informasi kajian. Komunitas Pujang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah untuk mengikuti kajian pada Sabtu besok 21 Oktober 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sholat masjid bersama narasumber Ustadz Dr. Ahmad Syarwat LCMA yang akan menyampaikan tema kajian mengenai Bani Israel dalam Al-Quran. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online. Berikutnya masih perihal kajian, pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online masih bersama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah.
Kajian dilaksanakan pada hari Ahad 22 Oktober 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 7 bertempat di ruang ibadah masjid dengan narasumber tafsir Ustadz Afdoli Ali Rahman MA, yaitu tafsir surat Al-Anfal lanjutan ayat 41 sampai dengan 48. Dan acara diakhiri seperti biasa dengan silaturahmi online secara daring kepada saudara sesama muslim di belahan negara lain. Informasi ketiga, Masjid Harapan Indah masih membuka kelas tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler selama 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat, kami persilakan mendaftarkan diri. Tahsin Al-Quran dibimbing oleh Ustadz Lutfi Fauzi, praktisi ibadah atau imam Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selengkapnya bisa menghubungi sekretariat masjid. Telah dibuka pendaftaran umroh untuk periode Oktober-November 2023 serta umroh liburan sekolah pada tanggal 30 Desember. Bagi jamaah yang berminat mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat masjid. Insyaallah umroh jamaah sekalian akan dibimbing oleh Ustadz yang berpengalaman, yaitu mempunyai sertifikasi dari Kemenak, yaitu Ustadz Dr. H.C. Rusmono H.I. SPDI. Harga mulai dari 30 jutaan. Birunya Klinik Herbal Sehat Mulia insya Allah akan membuka kembali pelatihan totok punggung yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya tanggal 11 dan 12 November 2023 mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 bersama instruktur Ustadz Abdurrahman, trainer komunitas totok punggung Indonesia, bertempat di ruang pendidikan masjid dengan biaya 600.000 per orang. Sudah termasuk sertifikat, snack, makan siang, serta praktek. Bagi jamaah yang akan mendaftar bisa menghubungi klinik yang ada di samping kantin bambu masjid. Lembaga Keuangan Berskala Mikro Koperasi BMT Usaha Mulia Masjid Harapan Indah melayani jamaah untuk modal usaha, menabung secara syar'i ataupun melakukan simpanan berjangka dan sebagainya. Jamaah yang berminat silahkan menghubungi Sekretariat BMT, posisinya ada di sudut kanan bawah dari masjid ini. Insya Allah nisbah atau bagi hasil yang kami terapkan cukup kompetitif. Info selengkapnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid. Berikutnya kami sampaikan laporan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina pada Jumat yang lalu. Alhamdulillah terhimpun sebesar 11.685.000 rupiah. Alhamdulillah, insya Allah bantuan akan kami sampaikan langsung melalui kedutaan Palestina yang ada di Jakarta. Atas partisipasi jamaah, mudah-mudahan bisa meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Dan semoga bantuan bisa meringankan saudara-saudara kita. Dan kemudian laporan infak Jumat yang lalu, alhamdulillah terhimpun sebesar 19.975.300 rupiah plus 20 ringgit Malaysia, dan infak penitipan sebesar 628.000 rupiah. Susunan petugas Jumat pada siang hari ini, khutbah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Khairul Ansori MPDI. Insyaallah akan menyampaikan tema keutamaan Palestina dalam perspektif Islam. Imam Jumat akan dipimpin oleh Ustaz Rahmat Munadir SHI. Muazin dan merangkap Bilal akan dikumandangkan oleh Ustaz Iqbal Haris SHG. Next, khotib Jumat depan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Kholisuddin Yusa. Waktu zuhur pada siang hari ini 11.40 menit. Nah, waktu sudah masuk, kami persilakan para jamaah untuk melaksanakan salat sunnah terlebih dahulu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا محمد طه الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah iman dan Islam. Wa kafa bihi man ni'mah. Cukup bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam saja, tapi lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya yang lainnya kepada kita semuanya. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita adalah dengan senantiasa bertakwa kepadanya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Palestina, maka bukan hanya berbicara tentang sejarah yang telah lalu.
Tapi Palestina adalah bagian dari agama Islam ini. Ketika kita berbicara tentang Palestina, pasti yang terbersih, terbenak dalam pikiran dan hati kita adalah kesedihan, penindasan, keterpurukan, penjajahan, pembantaian, pembunuhan kepada umat Islam yang ada di sana. Palestina adalah tempat yang berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan di sekitar perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya bahwa Al-Masjidil Aqsa yang berada di Palestina adalah tempat yang berkah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang Syam. Dan Syam di antaranya adalah Palestina. Syam terdiri dari Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada daerah Syam, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah untuk daerah Yaman dan daerah Syam. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan daerah Syam dan daerah Yaman agar mendapatkan keberkahan. Itu artinya bahwa Palestina yang termasuk daerah Syam adalah daerah yang berkah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palestina adalah tempat di mana para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nabi yang diutus di Palestina. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa alaihi salam lahir di Baitul Lahmin, di Bethlehem, Palestina waktu dulu. Itulah tanah Palestina, tanah yang berkah. Banyak nabi dimakamkan di sana. Bahkan ibunda Nabi Isa alaihi salam, Sayyidatuna Maryam, wanita yang paling mulia di permukaan bumi ini, juga dimakamkan di Palestina. Palestina, di situ ada Masjidil Aqsa, tempat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra, dan tempat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj. Al-Masjidil Aqsa adalah tempat berkumpulnya para nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra-nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para nabi yang sudah menunggunya. Itu menunjukkan bahwa Al-Masjidil Aqsa adalah tempat yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidul haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Tidaklah ada seseorang itu mengambil kendaraannya untuk bergegas menuju satu masjid untuk mendapatkan keberkahan di sana kecuali 3 masjid, Al-Masjidil Haram, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ketika kita salat di Masjidil Haram, maka ada kemuliaan di sana 100.000 kali lipat. Ketika kita salat di Masjid Nabawi, maka ada kemuliaan di sana 1000 kali lipat. Dan ketika kita salat di Masjidil Aqsa, ada kemuliaan di sana 500 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Itu artinya bahwa Al-Masjidil Aqsa ada kemuliaan di sana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis
sebelum beliau menghadap ke Ka'bah di dalam salatnya selama 17 bulan setelah beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ma'asyirul muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika para nabi diutus di Palestina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengutus para sahabatnya. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang menginjakkan kakinya di Palestina. Mereka diantaranya Ubadah ibnu Samit, Shaddad bin Aus, Dihyah al-Kalbi, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Palestina dan Gaza pada khususnya adalah tempat terlahirnya para ulama-ulama besar. Ada di antaranya Al-Imam Malik bin Dinar, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, bahkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i terlahir di daerah Gaza yang sekarang disebut jalur Gaza. Itu artinya para ulama-ulama besar kita pun juga terlahir dari Palestina. Karenanya kemudian sultan-sultan Islam pada waktu itu tidak rela jika kemudian Palestina dijajah. Karena bukan hanya sejarah yang masa lalu, tapi merupakan bagian dari Islam. Bahkan nanti di hari kiamat, Dajjal, pembawa fitnah terbesar di dunia ini, akan dibunuh oleh Nabi Isa di satu tempat namanya Babul Lud, Pintul Lud, yang itu ada di Palestina. Karenanya kemudian Sultan Nuruddin Mahmud Zanki, beliau mengatakan, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tersenyum karena Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Hamid yang kedua, beliau mengatakan, tidak pernah saya akan menjual satu jengkal sedikit pun dari tanah Palestina kepada orang-orang penjajah. Bahkan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjanji untuk membebaskan Palestina, dan beliaulah sultan yang berhasil membebaskan Palestina. Beliau satukan umat Islam dalam akidah yang sama. Beliau satukan umat Islam dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baru kemudian beliau ajak umat Islam untuk menyerbu Palestina. Bahkan kemudian membebaskan Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa dari cengkraman tentara salib ketika itu. Itulah sultan-sultan yang mengajarkan kepada kita bahwa Palestina adalah bagian dari agama Islam, bukan hanya sejarah masa lalu saja. Karenanya kemudian ketika kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah bagaikan sesama saudara dengan muslim yang lainnya, maka kita pun menjadi saudara dengan orang-orang yang ada di Palestina, umat Islam yang ada di sana. Ketika kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara tubuh kita yang sakit, maka semua anggota tubuh akan merasakan sakit, karena sesama muslim adalah bagaikan satu tubuh. Sesama muslim bagaikan satu bangunan. Jika ada bangunan yang rusak, kita akan segera memperbaiki bangunan itu, karena kita tidak ingin pondasi agama Islam ini runtuh. Karenanya derita umat Islam yang ada di Palestina adalah derita kita. Jeritan umat Islam yang ada di Palestina adalah jeritan kita. Pembantaian terhadap mereka adalah derita kita. Pembunuhan kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah sakitnya hati kita. Tangisan mata ini tidak akan cukup untuk kemudian bisa membela saudara-saudara kita yang di sana. Mari kemudian kita mengumpulkan apa yang bisa kita mampu. Kita sisihkan sedikit dari rizki kita, kita sisihkan sedikit dari amanah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Kita doakan mereka agar mereka
terhindar dari cengkraman para penjajah, terbebas dari kedengkian dan kezaliman orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa melakukan ibadah sebagaimana kita yang ada di sini, bebas untuk beribadah, bebas untuk beraktivitas, dan bebas untuk melaksanakan apa yang kita inginkan sebagaimana kita semuanya yang hadir di sini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini berikan oleh Allah taala istiqamah dalam keimanan, dalam keislaman, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah untuk memperhatikan dan menolong sesama saudara kita, terutama mereka yang sekarang tertindas, mereka yang sekarang terzalimi, mereka yang sekarang terjajah oleh tentara-tentara Zionis Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, salawatullahil barrir rahim al malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin, wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahil azim, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati ala nabihil karim, faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyatis sahabati minal muhajirin wal ansar minas sabiqin al awwalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'a'ana. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wakfina ma ahammana. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'id din ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك
الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة ورحمة الله.